1 Korintus pasal yang kedua ayat 12, ayat yang ke-12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal daripada Allah, yaitu siapa? Roh Kudus tadi. Amin. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi ini kebenaran Tuhan yang ajaib. Roh Kudus itu berdoa dalam kelemahan kita. Roh Kudus itu berdoa sesuai dengan kehendak Allah, dan Roh Kudus itu tahu persis. Tahu persis dikatakan kita tidak menerima roh dunia, tapi kita menerima roh yang berasal daripada Allah. Siapa? Yaitu Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Saya katakan Tuhan ini ajaib. Firman Tuhan ini ajaib. Ketika hari-hari ini pada masa sulit, pada masa susah seperti ini, lalu saya menyadari Tuhan. Ya Tuhan, betapa bahwa Allah Bapa itu terus membela kita. Allah Bapa itu di pihak kita. Lalu dikatakan siapa yang akan melawan kita? Ya kalau ada Pak, ini ada kuasa kegelapan, ini ada kuasa elit global, ada kuasa konspirasi, kuasa sakit penyakit, dihadapkan kepada Allah Bapa, menurut saya udah tidak ada bandingannya itu. Itu tidak ada tandingannya. Lalu ditambah dengan apa yang dilakukan Yesus, Dia terus menjadi pembela bagi kita, menjadi pendoa syafaat bagi kita, menjadi pengantara bagi saya dan saudara. Bahkan dikatakan Dia menjadi imam besar yang mengorbankan dirinya sendiri sekali untuk selama-lamanya. Membayangkan itu, aduh Tuhan, ini ajaib. Keberpihakan Tuhan, keberpihakan Allah Bapa dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di surga, ditambah dengan apa yang sedang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara sekarang ini. Itu betul-betul tidak terbayangkan, saudaraku. Karena itulah saya berdoa firman ini akan betul-betul saudara fahami. Firman ini akan tertanam dalam kehidupan saudara dan saya. Sekarang ini Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu tahu persis apa yang disediakan Allah bagi saya dan saudara. Roh Kudus tahu persis apa yang dikaruniakan saya kepada saya dan saudara, karena Roh Kudus itu berasal daripada Allah. Jadi Dia tahu persis. Dan ketika Dia ada di dalam hidup saya dan saudara sekarang ini, dikatakan bahwa Dia membantu saya dan saudara dalam kelemahan kita. Ya, dalam kelemahan kita, karena sejujurnya pada waktu kita lemah, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tapi Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita, dalam kelemahan saya dan saudara. Dan ketika itu Dia berdoa, pokok doanya adalah kehendak Tuhan itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Sementara kita, pada waktu kita titik lemah, kita tidak bisa apa-apa. Ya, kepada titik lemah itu kita mau berdoa apa, kita bingung. Jalan keluarnya seperti apa, itu kita bingung, karena itu titik lemah kita. Itu titik paling membingungkan dalam kehidupan saudara. Tapi justru di titik lemah itulah Roh Kudus itu berdoa untuk kita, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan apa yang Allah karuniakan kepada saya dan saudara. Itu Dia didoakan, itu Dia doakan. Nah, saya berharap, saya berdoa saudara menyadari akan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga tidak ada lagi kesempatan bagi iblis, kesempatan bagi kuasa si jahat itu untuk bisa menggocoh saudara, membingungkan saudara, tidak bisa lagi mengumbang-ambingkan saudara, tidak bisa membuat saudara menjadi bingung, menjadi kacau hidupnya. Setiap kali iman saudara, pengharapan saudara bingung, kacau, saudara ingat akan kebenaran ini. Iya, Allah Bapa di pihakku, Allah Bapa di pihakku, siapakah yang menjadi lawan aku? Tidak ada. Yesus Kristus menjadi pembelaku, menjadi pengantaraku, menjadi imam besar bagi aku. Lalu Roh Kudus menjadi penolong, menjadi penghibur, menjadi roh kebenaran dalam kehidupanku. Lalu Dia membantu kita, membantu saya dan saudara dalam kelemahan kita. Dengan cara bagaimana Dia? Dengan cara Dia berdoa.
sementara kita tidak menyadarinya. Dia berdoa, dan pokok doa untuk saya dan saudara adalah supaya apapun yang Tuhan sediakan, apapun yang Tuhan rencanakan, apapun yang Tuhan karuniakan kepada saya dan saudara itu digenapi. Amin. Jadi betapa ajaibnya, betapa luar biasanya, betapa Tuhan apa yang kau lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, jangan takut. Jangan takut, dunia boleh makin kelam dan dunia boleh makin gelap, tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan tidak pernah mengalami penurunan mutu. Firman Tuhan tidak pernah mengalami, Pak, dulu firman Tuhan itu ampuh. Ya dulu firman Tuhan itu berkhasiat. Sekarang dengan zaman begini, lalu ada virus, ada corona, firman Tuhannya bingung. Ya, mana dia harus bekerja dan sebagainya. Tidak, saudaraku. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman itu kekal selama-lamanya. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi satu iota pun, satu noktah pun, satu titik pun dari firman Tuhan itu tidak akan lenyap. Bagaimana dahsyatnya dan berkuasanya. Apalagi ini janji Tuhan yang ajaib. Saya berdoa kenyataan ini, kebenaran ini itu akan menjadi kenyataan dan menjadi daging dalam kehidupan setiap Bapak Ibu dan semua saudara. Amin.